Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, ketemu lagi dengan Pak Ade. Nah, hari ini anak-anak, Pak Ade akan membahas tentang tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, ini termasuk evaluasi juga bagi yang sudah mengerjakan tugas-tugas pada tema 1 subtema kedua. Oke anak-anak, Bapak lanjutkan ya. Yang pertama kita masuk ke pembelajaran 1. Ada apa di pembelajaran 1? Kita lihat dulu, yaitu ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Dari namanya mungkin kalian sudah bisa memikirkan atau mungkin bisa sudah berangan-angan. Oh, kalimat ajakan itu kalimat yang mengajak. Bisa juga seperti itu. Nah, untuk itu kita cari tahu dulu. Kalimat ajakan itu kalimat yang berisi undangan atau mungkin anjuran dan atau mungkin permintaan supaya berbuat sesuatu. Jadi misalkan kamu mengajak temanmu, ayo kita segera selesaikan pekerjaan ini, mari kita belajar bersama. Nah, ini kalimat yang mengajak ya, kalimat ajakan. Jadi di dalam kalimat ajakan itu biasanya terdapat kata ayo dan kata mari. Nah, itu biasanya terdapat kata semacam itu ya. Kasih kalau ada kata ayo, kata mari, berarti itu termasuk kalimat ajakan. Contohnya seperti pada teks berikut. Di situ ada percakapan antara Edo dan Dani. Dani, ayo bermain petak umpet. Nah, itu Edo mengajak Dani bermain petak umpet di taman kota. Nah, Dani menjawab, baiklah, aku setuju. Ayo kita ajak teman-teman dulu. Nah, itu juga mengajak. Edo mengajak Dani juga mengajak supaya teman-temannya ikut. Nah, kalimat ajakan ini berisi tentang undangan, anjuran, atau mungkin permintaan. Nah, jadi tadi kan diminta untuk mengajak. Ini tentang kalimat ajakan ya. Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu atau sudah paham tentang kalimat ajakan. Berikutnya anak-anak, di pembelajaran 1 ada gerak bermain. Nah, ada gerak bermain. Apa toh gerak bermain itu? Ini termasuk jenis gerakan dasar dalam tari. Ya, yaitu gerakan dapat berupa gerak kaki atau mungkin gerak tangan, nah, atau kepala. Nah, bisa gerak kaki, gerak tangan, nah ini, atau mungkin gerak kepala. Nah, kamu bisa menirukan gerakan-gerakan tersebut, ya, seperti pada contoh yang ada di buku tema, ya. Ya, di bawah ini ada contohnya. Nah, ini salah satu gerakan-gerakan. Ada tangannya seperti ini. Atau mungkin sambil gini ya. Nah, kaki juga sama. Ini namanya gerakan sambil bermain ya. Bisa kamu tirukan seperti pada gambar. Itu kan tangannya sudah ada contohnya. Kamu tinggal menirukan. Nah, boleh nanti dicoba ya. Kemudian berikutnya di pembelajaran 1 itu ada membandingkan dua bilangan. Nah, berarti ini tentang pelajaran matematika. Kalau tadi kalimat ajakan itu berarti bahasa Indonesia, kemudian berpindah ke gerak tadi seni budaya dan prakarya. Sekarang kita pindah ke matematika. Nah, membandingkan dua bilangan. Maksudnya bagaimana? Nah, ada simbol yaitu kurang dari, simbol lebih dari, dan simbol sama dengan. Nah, diingat-ingat ya, ini simbol yang harus kamu tahu, yang wajib kamu ingat
Karena kalau tidak ingat bisa terbalik, nanti salah. Simbol kurang dari, simbolnya seperti itu. Simbol lebih dari, kebalikannya ya. Jadi kebalikannya kurang dari atau sebaliknya. Kemudian sama dengan, kalau sama dengan pasti sudah banyak yang tahu ya. Simbol kurang atau simbol lebih ini banyak yang mungkin terbalik ya. Jadi jangan sampai terbalik atau lupa. Diingat-ingat simbol kurang dari bentuknya bagaimana, simbol lebih dari bentuknya. Contohnya, nah ini ada bilangan 234. Ini kira-kira kalau kita pasangkan simbol yang tepat yang mana? Kita lihat simbol lebih, simbol kurang dari. Nah, simbol kurang dari. Kenapa kok bisa simbol kurang dari? Nah, karena 234 itu lebih sedikit ya daripada 336. Nah, kemudian ada lagi angka bilangan 334 itu juga lebih sedikit dari 345 ya. Nah ini juga lebih sedikit. Kemudian ada lagi 454, ini juga termasuk lebih sedikit dari 456. Nah membedakan bilangan-bilangan lebih kecil atau lebih besar kita bisa melihat pada angka atau pada posisi nilai tempatnya. Contohnya bilangan yang ada di situ memiliki nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu ratusannya sama enggak dengan lawannya. Kalau sama berarti kita lihat puluhannya. Puluhannya sama tidak dengan lawannya. Oh berbeda, lebih besar yang sebelah kiri, berarti sebelah kiri itu lebih besar. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau mungkin yang puluhan masih sama, kita ambil yang satuan. Satuannya sama tidak? Nah, kalau sama berarti lambangnya sama dengan, angkanya besarnya sama. Kalau lebih besar yang sebelah kiri, berarti sebelah kiri lebih dari. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat satu-satu dari nilai tempatnya. Ini tentang membandingkan dua bilangan. Mungkin sudah banyak yang paham ya. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Ada apa di pembelajaran kedua? Nah, kita kembali lagi ke kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan dalam teks. Kalau tadi adalah penjelasan kalimat ajakan, nah yang ini kalimat ajakan tapi dalam teks bacaan. Berarti kamu harus bisa mencari. Nah, contohnya di sini ada teks percakapan antara Dani dan Reza. Nah, kita lihat di situ. Nanti bisa dibaca ya. Ini tidak bapak bacakan, tapi kita mencari. Langsung mencari kalimat ajakan yang mana yang menandakan di situ kalimat ajakan. Nah, kamu tidak usah membaca lagi, ya. Langsung cari menggunakan kata ayo dan kata mari. Tadi kan kalimat ajakan pasti menggunakan dua kata. Kalau tidak kata ayo, ya kata mari. Berarti dalam percakapannya Dani dan Reza ini, kamu cari saja yang terdapat kata ayo yang mana, atau mungkin yang ada kata mari yang mana. Nah, sudah ketemu dari yang Bapak jelaskan, sudah tahu? Nah, pasti ketemu kan? Nah, pasti ketemu yang mana yang terdapat kata ayo. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ayo kita ikut lomba itu. Nah, ini pasti kalimat ajakan karena terdapat kata ayo. Mungkin ada lagi? Ada ya, satu lagi yang terakhir yaitu punya Reza. Mari mulai menyiapkan keperluan untuk menghias. Nah, itu juga termasuk kalimat ajakan. Jadi yang terdapat kata ayo dan kata mari. Jadi dua kata ini kalau terdapat dalam kalimat berarti sudah jelas kalimat ajakan. Tidak usah membaca dari depan, nanti malah nggak ketemu, bingung malah ya. Nah ini tentang mencari kalimat ajakan di dalam sebuah teks bacaan. Nanti kalau ada teks bacaan disuruh mencari
kalimat ajakan yang mana? Langsung saja mencari kata ayo dan kata mari. Nanti pasti langsung ketemu. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Di pembelajaran kedua yang berikutnya adalah tentang permainan menjala ikan. Nah, ini ada di buku tema. Ini permainan menjala ikan. Dari namanya kita sudah bisa membayangkan menjala ikan berarti kita menangkap ikan. Berarti ada yang jadi ikan, ada yang jadi penangkapnya ya. Nah, ini sudah jelas karena dari namanya sudah bisa memprediksi. Nah, permainan yang dimainkan lebih dari 4 anak. Nah, berarti permainan ini dimainkan lebih dari 4 anak. Jadi kalau hanya 2 tidak bisa ya, nanti tidak bisa berjalan. Permainan ini juga membutuhkan kerjasama, kecepatan, dan kelincahan. Kerjasama, kecepatan, dan kelincahan. Berarti terdapat kerjasama dalam tim. Itu termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, sila ketiga. Saling bekerja sama dalam sebuah tim, kelompok. Itu termasuk pengamalan sila ketiga. Nah, kemudian dengan bermain permainan ini, menjala ikan ini, kita bisa menumbuhkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu kerja sama ya. Jadi kalau mau mencoba bermain, silakan ajak, harus lebih dari 4 anak ya. Jadi ajak temanmu untuk bermain kalau bisa. Nah, oke, berikutnya yang selanjutnya adalah tentang perilaku yang sesuai sila pertama dan kedua Pancasila. Sila pertama dan sila kedua. Ada perilaku yang harus sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Apa kamu sudah tahu? Sudah Pak, sila pertama berdoa, ya betul. Sila kedua membantu teman yang sedang kesusahan, ya betul. Nah, untuk lebih jelas kita bahas satu-satu. Sila pertama. Sila pertama itu pasti berhubungan dengan Tuhan, ya. Berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa itu pasti sila pertama. Di sini sudah Bapak tulis contohnya ada beribadah sesuai agamanya. Nah, beribadah sesuai agamanya berarti kamu memiliki kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, bagaimana cara beribadah? Yang beragama non-Islam mungkin ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara beribadahnya? Itu termasuk pengamalan sila pertama. Terus kemudian ada berdoa. Berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Misalkan sebelum makan berdoa, sesudah makan berdoa. Semua agama memiliki cara yang berbeda-beda ya. Jadi berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing itu pasti berbeda-beda. Ini juga termasuk pengamalan sila pertama. Kemudian ada lagi yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi kita saling menghormati. Misalnya ada temanmu ya beragama Kristen, kamu beragama Islam, ya, kamu saling menghormati. Nah, tidak boleh saling menghina agama tidak diperbolehkan ya. Jadi itu juga termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kedua adalah pengamalan sila kedua. Nah, ini sudah Bapak tulis hanya beberapa contoh ya, karena contohnya banyak, ini hanya sedikit contoh. Yang pertama ada bermain tanpa membedakan teman. Jadi itu termasuk pengamalan sila kedua, bermain tanpa membeda-bedakan, atau kamu berteman dengan temanmu tidak membeda-bedakan, entah itu agama Muslim, agama Islam maksudnya ya, atau mungkin agama Kristen, atau mungkin temanmu punya wajah yang hitam, kamu wajahnya kulitmu kuning, temanmu hitam. Nah, tapi kamu tetap berteman, tidak membeda-bedakan ya. Teman kamu pintar,
kamu tidak begitu pintar, atau mungkin sebaliknya, ya. Jadi tetap menjaga kerukunan, tidak membeda-bedakan teman. Nah, kemudian yang kedua ada mengembangkan sikap tenggang rasa, ya, itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Dan terakhir, membantu orang lain yang mungkin mengalami musibah. Temanmu naik sepeda jatuh, ya, jangan ditertawakan, tapi dibantu. Nah, ini termasuk pengamalan sila kedua, ya. Jadi membantu sesama. Misalkan ada nenek menyeberang jalan, tidak bisa karena rame, kamu juga harus wajib membantu menyeberang. Ini termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, contoh-contoh lain mungkin bisa kamu cari. Ini tadi hanya sedikit contoh. Dari sedikit contoh ini kan pasti kamu sudah tahu. Contoh-contoh yang lain kan banyak. Nah, bisa kamu cari tahu sendiri. Berikutnya, anak-anak, yang ada di pembelajaran ketiga, ya, koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Ini termasuk seni budaya dan prakarya. Lanjutannya tadi, ya, menari. Nah, ini ada lanjutannya tadi, koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Bagaimana maksudnya? Ya, menari itu termasuk kegiatan menggerakkan anggota badan dengan indah. Tangan, kaki, dan kepala saling berkoordinasi. Jadi ketika menari, pasti antara tangan, kepala, dan mungkin bagian tubuh yang lain itu saling berkoordinasi, saling menyeragamkan, ya. Jadi seperti contoh pada tayangan berikut ini, ya, kamu lihat. Nah, ini adalah contoh gerakan yang saling berkoordinasi, ya, dengan tangan, kepala, dan mungkin kaki. Nah, lihat, nah, saling berkoordinasi. Jadi ini namanya koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Nah, nanti bisa kamu coba sendiri. Yang ada di buku tema sudah ada gambarnya, bisa kamu lakukan gerak-gerakannya itu. Nah, berikutnya yaitu masih di pembelajaran ketiga. Ini ada membuat percakapan, ya. Nah, membuat percakapan yang berisi kalimat ajakan. Nah, ada sebuah teks percakapan. Jadi itu ada contohnya yang berjudul apa itu? Pentas seni tari di sekolah. Nah, ini contoh teks bacaan. Nah, dari teks bacaan ini kita buat menjadi teks percakapan. Apa toh? Apa sih teks percakapan itu? Teks percakapan itu adalah teks yang isinya berdialog antara dua orang atau lebih. Kalau satu orang tidak bisa, ya. Kalau satu orang mau berbicara dengan siapa? Nah, jadi teks percakapan kan berdialog, saling berkomunikasi antara si A dan si B. Berarti dua atau lebih, ya. Bisa Dani dan Reza, atau mungkin Dani, Reza, dan Idu. Nah, kalau Dani sendirian nggak bisa bicara dengan siapa. Nah, ini ada teks bacaan, ya. Saya bacakan, ya. Di sekolah Lani akan diadakan pentas seni tari. Namun Lani belum mendapatkan kelompok tari. Ia juga belum mempersiapkan gerakan tari. Lani sedih jika tidak dapat mengikuti pentas seni. Lalu Dina mengajak Lani masuk ke kelompoknya. Dina juga mengajak Lani untuk berlatih bersama. Lani sangat senang dan menerima ajakan Dina. Nah, kemudian mereka berlatih menari bersama setiap akhir pekan. Ini tadi ceritanya. Nah, dari cerita ini kita buat teks percakapan. Nah, kamu pasti sudah bisa membayangkan bagaimana Lani berbicara dengan Dina, atau mungkin sebaliknya. Nah, ini sudah Bapak beri contoh, yaitu teks percakapannya antara Dina dan Lani. Kita lihat.
Nah ini, "Hai Lani, sedang apa kamu?" Dina bertanya. "Hai Dina, aku sedang sedih karena tidak bisa ikut menari." "Memangnya kenapa kamu tidak bisa menari?" Nah, ini tanya Dina. Kemudian Lani menjawab, "Aku belum mendapatkan kelompok tari." "Kalau begitu, ayo, kamu ikut gabung bersamaku." "Benarkah aku boleh ikut bergabung?" "Tentu saja, mari kita latihan bersama." "Baiklah, terima kasih ya Dina." "Sama-sama Lani." Nah, ini namanya membuat teks percakapan dari teks bacaan tadi yang berisi kalimat ajakan. Ya, ingat, teks percakapan, teks bacaan maksudnya ya, teks bacaan dibuat teks percakapan yang berisi kalimat ajakan. Di sini tadi ada kalimat ajakan, ya. Nah, ada kata ayo, ada kata mari. Berarti di situ terdapat kalimat ajakan. Nah, berikutnya yang masih di pembahasan ketiga, yaitu membandingkan bilangan. Nah, apa maksudnya membandingkan bilangan? Nah, ini seperti yang sebelumnya tadi, hanya Bapak berikan yang lebih mudah dipelajari ya. Nah, ada pertanyaan. Ibu sedang menyiapkan sajian untuk tamu. Ibu membuat 245 serabi, kue serabi maksudnya ya, dan 264 es teh. Manakah yang lebih banyak? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini kamu sudah bingung, mana ya yang lebih banyak? Aduh, saya bingung. Nah, kalau bingung ya, kamu tulis dulu berdasarkan nilai tempatnya. Nah, berarti kamu jabarkan satu-satu. Seperti ini. Tulis dulu 245 dan 264. Kita tulis berdasarkan nilai tempatnya. 245 itu berarti 200 ditambah 40 ditambah 5. 200 itu nilai ratusannya, 40 itu nilai puluhannya, dan 5 nilai satuan. Kita jabarkan dulu menggunakan nilai tempat 200-an, 40-an, dan 5 satuan. Nanti pasti ketemu yang besar yang mana ya, atau mungkin yang kecil yang mana. Setelah seperti ini, kita tahu, oh ternyata angka 2 ini nilai angka pada tempat ratusan dan sama-sama 200 ya, sama-sama 200. Jadi ini berarti sama, nilai tempat ratusan sama. Kemudian nilai puluhannya kita lihat sama apa tidak. Ternyata nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Yang satu 40, yang satu 60, kan tidak sama. Nah, dengan kesimpulan ini ya, jadi setelah kita tahu mana yang tidak sama, baru kita bisa menentukan yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Kesimpulannya bagaimana? Nilai angka pada tempat ratusan itu memiliki bilangan yang sama. Kemudian nilai yang tidak sama adalah nilai 40 dan 60. Berarti kita sudah tahu yang paling kecil itu pasti nilai yang 40. Berarti 245 itu nilai yang paling kecil. 264 itu nilai yang paling besar. Kalau kita simbolkan dengan simbol lebih atau kurang, menjadi seperti ini. 245 lebih atau kurang dari 264 ya. Maaf, saya ulangi. 245 itu kurang dari 264 atau 245 lebih kecil dari 264. Ini tadi mencari atau membandingkan bilangan ya. Berikutnya anak-anak, masuk ke pembelajaran keempat ya. Ada gerak tari. Nah, ini gerak tari lagi. Ragam gerak dalam tari ada bermacam-macam. Contohnya gerak dasar kaki dan tangan. Tadi sudah tahu ya gerakannya bagaimana.
Sudah paham? Nah, ini seperti yang ada di gambar, itu ada gerak tari, bisa kamu coba sendiri. Tadi sudah dijelaskan di awal, ini hanya sambungannya. Ya, jadi posisi kaki dan tangan saat gerakan dapat berubah mengikuti koordinasi gerakan. Jadi posisi tangan, posisi badan, kemudian kaki itu bisa saling berubah. Nah, berikutnya masih di pembelajaran keempat ada kalimat ajakan, tapi dalam syair lagu. Kalau tadi kalimat ajakan dalam apa? Bacaan. Ini dalam syair lagu. Ada syair lagu apa ya? Kita buka dulu. Oh, Gembira Berkumpul. Tahu lagunya? Bisa bernyanyi? Kita coba nyanyikan ya. Kita coba nyanyikan dulu. Ini lagunya. Nyanyikan dulu. Sambil joget nggak apa? Sambil kita joget-joget dulu. Ikuti liriknya, syairnya dengan betul. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan dan sama bergembira. Nah, ini lagunya ya, nanti bisa dinyanyikan bersama dengan kakakmu atau ayahmu ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ada kalimat ajakan dalam syair lagu. Yang mana kira-kira kalimat ajakan? Nah, sudah pasti yang ada kata ayo. Yang mana? Ya ini, yang paling atas. Ayo kawan berkumpul. Ayo kawan berkumpul. Nah, itu termasuk kalimat ajakan. Sudah tahu ya? Ini mencari kalimat ajakan dalam syair lagu, yaitu lagunya Gembira Berkumpul. Mungkin ada syair-syair lagu yang lain yang ada kalimat ajakannya, pasti ada. Kamu bisa cari tahu sendiri ya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan. Berikutnya adalah membandingkan banyak dua kumpulan benda. Maksudnya bagaimana banyak dua kumpulan benda? Kita lihat dulu. Ada contoh di sini. Perhatikan, di situ ada 10 plastik. Gambar yang pertama itu berisi 10 plastik. Gambar yang kedua berisi 100 plastik dari 10 tumpukan. Kalau gambar yang atas itu kan kita ibaratkan satu bungkus saja. Satu bungkus isinya 10 plastik. Kalau gambar yang kedua ada 10 bungkus, berarti isinya 100 plastik. Karena 10 dikali 10 sama dengan 100. Yang atas itu satu bungkus isinya 10 plastik. Yang bawah, gambar bawahnya itu tumpukannya banyak. Itu ada 10 tumpukan atau 10 bungkus. Berarti berisi 100 plastik. Nah, ya sudah. Dari pernyataan ini sudah paham maksudnya. Kalau sudah paham, saya beri gambar lagi. Nah, kalau dari pertanyaan awal tadi sudah jelas, bagaimana dengan gambar yang tampil di situ? Ada 2 tumpukan dan ada beberapa bungkus itu. Nah, ada beberapa biji. Nah, bagaimana membacanya? Ya mudah. Kalau satu tumpukan itu bernilai 100, kita tulis dulu angka bilangannya. Nah, ini berarti 100. Satu tumpukan 100. Kemudian satu tumpukan lagi bernilai 100. Kemudian itu ada beberapa bungkus, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. 5 atau 6 mungkin. 5 ya, berarti 50 plastik. Ya. Karena 5 bungkus, satu bungkusnya kan 10 plastik. Kemudian yang terakhir itu berarti 1 lembar. Berarti ada berapa lembar? Ada 6 ya. Ada 6 lembar.
Berarti ada 100 tumpukan 100 plastik 10 bungkus. Kemudian ada 100 plastik lagi 10 bungkus lagi. Dan ada 5 bungkus atau 50 plastik. Yang terakhir ada hanya 6 plastik. Kita bulatkan lagi. 100 ditambah 100 itu berapa? 200. Kita tulis 200 plastik. Kemudian ditambah 50 plastik ditambah 6. Kalau digabung menjadi sebuah bilangan 256. Jumlahnya gambar itu berarti ada 256. Kita tulis satu-satu ya kalau bingung. Jadi ditulis dulu satu tumpukan berapa, baru kita gabung lagi, kita tambah lagi. Nanti ya baru ketemu hasilnya 256 plastik di situ. Nah, ini tadi membandingkan banyak dua kumpulan benda. Lanjut ke pembelajaran kelima. Nah, ada apa di pembelajaran kelima? Ada pengamalan sila ketiga Pancasila. Sudah tahu ya contohnya tadi? Belum ya? Nah, kita lihat ada apa di pengamalan sila ketiga Pancasila. Oh, di sini ada teks bacaan. Dina berlatih menari untuk kegiatan pentas seni. Pentas seni itu untuk peringatan untuk peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dina berlatih bersama Lani dan kawan-kawan lainnya. Nah, kemudian Via ingin sekali berlatih menari bersama mereka. Namun Via tidak berani mengatakannya kepada mereka. Sore itu, Dina dan Lani mengajak Via ikut berlatih menari. Via sangat senang menerima ajakan mereka. Setiap sore Via berlatih menari bersama mereka. Ibunya Dina yang melatih menari. Semua anak sudah bisa menari dengan indah dan kompak. Dina, Lani, Via dan kawan-kawannya bersikap rukun dan kompak ya. Jadi mereka berlatih bersama, bersikap rukun dan kompak. Ini termasuk pengamalan sila ketiga ya. Bekerja sama, rukun, kompak, satu kelompok termasuk pengamalan sila ketiga. Nah, kemudian Bapak lanjut di pembelajaran kelima ada berlari ke berbagai arah. Ini termasuk kegiatan olahraga ya. Ada apa di sini? Ada gerak dasar lari bermacam-macam. Ya, gerak dasar lari bermacam-macam. Ada gerak lari di tempat, ada pula gerak lari ke berbagai arah. Ada gerak lari pendek, ada gerak lari panjang. Nah, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, dengan berlari dapat membuat badan menjadi bugar. Sebelum berlari sebaiknya melakukan pemanasan. Jadi sebelum kita melakukan lari, kita lakukan pemanasan dulu supaya tidak terjadi cedera pada anggota tubuh. Kemudian setelah selesai berlari, baiknya kita melakukan kegiatan pendinginan ya. Nah, kegiatan semacam ini termasuk salah satu bentuk gerak. Kemarin apa masih ingat? Masih ingat ya? Nah, ya betul. Namanya gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Kalau gerak lokomotor berarti gerak berpindah seperti berlari, ya, merangkak. Nah, itu namanya gerak lokomotor, berpindah tempat. Kalau tidak berpindah tempat seperti apa? Seperti jalan di tempat. Nah, itu kan tidak berpindah, hanya bergerak. Itu namanya gerakan non lokomotor. Ini sudah Bapak jelaskan di pembahasan yang sebelumnya. Ya, ini tentang berlari ke berbagai arah. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Ini pembelajaran yang terakhir. Ada apa di sini? Oh, ada lagu. Lagunya wajib belajar. Nah, wajib belajar. Bisa lagunya? Kita coba sedikit ya. Lagu wajib belajar. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera.
Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cerlan. Ayo kita giatkan, wajib belajar, jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, ketik hari depan, cerdas rampil berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil makmur sejahtera merata bahagia. Dalam lagu wajib belajar ini ada yang namanya kalimat ajakan. Nah, mencari kalimat ajakan dalam syair lagu. Yang mana kira-kira ya? Nah, kita lihat kalimat ajakan yang mana? Nah, yang paling atas. Mari kita laksanakan wajib belajar. Ada lagi yang bawah. Ayo. Nah, itu ya. Ada kata ayo, berarti itu termasuk kalimat ajakan. Sudah bisa ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, ini ada teks bacaan. Doni dan teman-temannya sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket membersihkan kelas. Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah termasuk pengamalan sila keempat. Jadi musyawarah, contohnya pemilihan ketua kelas atau mungkin diskusi dalam kelompok. Nah, itu juga termasuk bermusyawarah. Itu termasuk sila keempat Pancasila. Nah, kesepakatan adalah keputusan yang disetujui bersama. Jadi bermusyawarah, memutuskan kesepakatan disetujui bersama. Hasil dari musyawarah atau kesepakatan bersama harus dilaksanakan oleh Doni dan teman-temannya. Jadi kan menentukan jadwal piket ya. Nah, siswa yang mendapat giliran tugas piket harus melaksanakannya. Tugas piket dapat dilaksanakan dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini termasuk pengamalan sila kelima. Jadi bekerja atau piket kelas dilakukan secara gotong royong bersama-sama. Itu termasuk pengamalan sila kelima Pancasila ya. Jadi ini tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima. Jangan sampai lupa ya, sila keempat itu bermusyawarah atau berdiskusi. Sila kelima itu bergotong royong. Dalam hal apapun masuk sila kelima. Bapak lanjutkan. Di pembelajaran ke-6 berikutnya ada mengurutkan bilangan. Nah, ini mengurutkan bilangan ya. Ada pertanyaan lagi. Ibu menyiapkan konsumsi untuk acara rapat RT di rumah. Ada 365 kotak makanan. Ada 382 kotak minuman. Ada 324 botol air mineral. Urutkan bilangan itu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Seperti tadi di awal yang sudah Bapak jelaskan, kalau tidak tahu atau bingung, kita tulis dulu berdasarkan nilai tempatnya. Ya. Nah, seperti ini. 365, 382 dan 324. Kita tulis berdasarkan nilai tempatnya. Dari hasil yang sudah ditulis ini, kita ketahui angka 3 ini nilai angka pada tempat ratusan yang sama. Jadi semuanya bernilai 300. Berarti tidak bisa dibedakan. Ini kecil atau besar, kan sama 300. Kita lompat lagi ke nilai tempat puluhan. Tempat puluhan, ternyata nilai angkanya pada tempat puluhan tidak sama. Ya, tidak sama. Ada yang 60, ada yang 80, ada yang 20.
dari ini kita sudah tahu perbedaan angkanya, yang paling kecil yang mana, paling besar yang mana. Nah, berarti sudah bisa mengurutkan. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa mengambil, di situ ada sudah tertulis kesimpulannya ya. Jadi yang bernilai 300 itu sama, berarti tidak bisa. Angka yang bernilai 300 tidak bisa dibedakan. Sedangkan angka puluhan baru bisa dibedakan karena memiliki angka 60, 80 dan 20 ya. Jadi bisa kita simpulkan yang paling kecil itu adalah angka 324 karena memiliki puluhan 20 yang paling kecil tadi ya. Kemudian yang paling besar kedua, bukan besar kedua ya, lebih besar dari 324 itu ada angka 365 dan yang paling besar adalah 382 ya. Sudah tahu ya maksudnya. Jadi kalau angka ratusannya sama, posisinya sama, memiliki nilai ratusan yang sama, tidak bisa dibedakan. Cari yang puluhan. Nah, puluhannya ternyata berbeda-beda. Oh, yang paling kecil yang 20, berarti 324 ini yang paling kecil ya, pasti langsung ketemu nanti ya. Ini tentang mengurutkan bilangan ya. Terima kasih dari awal hingga akhir. Mungkin kamu sudah jelas atau kurang paham, bisa diulangi lagi videonya ya, kamu ulangi lagi sampai paham. Nah, ini tadi penjelasan tentang materi, yaitu tema 1 hidup rukun, subtema kedua. Oke, sekian dari Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.